Halo semuanya, Bapak di sini akan sedikit memberikan pembelajaran atau materi tambahan tentang pelajaran simulasi dan komunikasi digital pada bab tahapan produksi. Lebih tepatnya di sini kita sedang membahas tentang pengambilan gambar dan juga pengambilan video atau sederhananya yaitu produksi video. Nah, di mana di sini Bapak akan sedikit memberikan contoh tentang bagaimana cara mengambil gambar yang baik dan juga mengambil video yang baik berdasarkan contoh. Nah, di sini Bapak akan tayangkan beberapa foto dan juga beberapa video. Karena di WhatsApp itu tidak bisa memberikan foto satu persatu, maka Bapak akan buatkan ini juga seperti ya video reaction gitulah ya. Silahkan disimak, kita langsung saja. Baik, di sebelah kiri ini ada akun Instagram Bapak ya, @dikahandika_h. Sekian promosi, kalau mau follow kalau nggak usah. Yang sebelah kanannya ini ada akun Instagram dari fotografi yang Bapak follow karena gambar tangkapannya tuh sangat bagus sekali ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan bagaimana ketika Bapak mengambil foto ini, semoga bisa menjadi ya sedikit tips atau tambahan materi untuk kalian dalam mengambil foto. Nah, jadi sebelum itu kalian bisa perhatikan ini seperti bumi dan langit ya. Jauh sekali, yang sebelah kanan nanti sangat bagus, yang sebelah kiri sangat bagus. Alasannya kenapa? Karena kamera tentu saja yang pasti di sini Bapak menggunakan kamera handphone dengan spesifikasi yang berbeda berdasarkan waktu. Ini Bapak berubah-ubah ya karena sempat beberapa kali berganti handphone. Sedangkan yang sebelah kanan sudah jelas menggunakan kamera profesional yang pasti hasilnya jadi sangat bagus sekali gitu. Nah, langsung jadi kalau kalian perhatikan di sini tuh ada komposisi setiap gambar atau pemandangan yang Bapak ambil itu memiliki komposisi ya. Contoh, nah ini yang di sini ini Bapak menggunakan komposisi setengah bumi atau gunungnya dan setengah juga si langitnya. Kenapa nggak lebih banyak langit atau lebih banyak bumi? Nah, kalau Bapak angkat ke atas nih si langitnya itu jadi makin banyak, itu kurang bagus menurut Bapak ya. Sekali lagi di sini Bapak bukan sebagai profesional tapi ya hanya sekedar merasa sepertinya ini akan terlihat bagus jika diambil seperti itu. Nah, karena ketika diangkat ke atas, kalau si langitnya lebih banyak, itu kurang bagus. Kenapa? Karena si langitnya tuh tidak bermotif atau putih. Sedangkan si tanahnya itu cukup bermotif, ada batu dan juga rumput. Nah, ini kan juga cukup bagus. Gimana kalau tanahnya lebih banyak karena ada motif, langitnya sedikit? Ternyata ketika Bapak tarik ke bawah, di sini sisanya hanya rumput saja. Itu pun juga akan terasa kurang bagus. Jadi ini Bapak rasa sudah bagus seperti ini, setengah-setengah. Yang selanjutnya di sini ada dibagi tiga ya, 1/3 gunung, 1/3 langit dan juga 1/3-nya awan gitu. Begitupun yang lainnya menggunakan komposisi yang mungkin ya ketika mengambil foto tuh tipsnya tuh kalian coba ambil dari berbagai angle, berbagai sudut pandang, minimal 3 dari tengah, kiri, kanan. Atau ya ketika kalian mau ngambil kan coba deh dirasain gitu, ini bagus nggak sih gitu. Ketika kalian melihat foto kan bisa tahu mana bagus dan enggak. Nah, dari situ kalian bisa menghasilkan juga gambar yang bagus gitu. Walaupun tergantung objek dan kamera ya tentunya, tapi setidaknya punya feel. Nah, itu tuh yang sulit gitu. Kadang ada yang nggak ada perasaan sama sekali gitu kan, ketika coba fotoin pasti foto ya nggak jelas lah si orang yang bertiga itu nggak di tengah, di ujung kiri atau di mana, atau kameranya agak nggak jelas gimana atau ngeblur gimana kan, kadang seperti itu. Mungkin kurang lah ya feel atau kemampuan merasakan foto yang bagus seperti apa. Nah, sebenarnya sederhananya begitu ya. Cuman kenapa bisa membedakan sama gambar yang sebelah kanan lebih bagus? Kalau kalian perhatikan nih ya, foto yang ini dengan yang ini tuh sebenarnya
komposisinya sama, kita sama-sama menggunakan media air sebagai refleksi ya. Tuh ini kan air laut, nah kan merefleksikan si langit, ini pun juga sama merefleksikan si gunungnya itu. Tapi karena objeknya berbeda dan kameranya berbeda, otomatis mempengaruhi keindahan baik warna dan juga motif. Dan ini pun juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ini kan ya, cuman langitnya lebih berwarna, mungkin karena daerahnya, waktunya dan yang lain sebagainya itu juga berpengaruh gitu. Jadi kalau yang hunting foto tuh mungkin lebih detail ya informasinya, tahu kapan matahari bagus gitu kan, senja di jam berapa gitu kan. Sedangkan kalau bapak ini hanya sekedar ketika bermain atau ketika berlibur, kayaknya ini bagus nih foto gitu aja sih, jadi nggak terlalu fokus seperti mungkin gambar yang di sebelah kanan ini, pokoknya bagus banget kan gitu. Nah itu aja mungkin untuk pengambilan gambar ya. Sekali lagi memang ada tekniknya, ada rule of grid, terus kayak apa isinya tuh 3 komposisi apa tuh lupa, intinya mah ada beberapa konsep-konsep gambar-gambar yang bagus. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah karya video dari anak-anak SMA dan Bapak telusuri itu ternyata memang apa istilahnya tuh, ini tuh anak-anak SMA yang buatnya di acara lomba LKS ya atau FLS 2N. Kita pun juga kadang ikut di beberapa cabang perlombaan, tapi untuk film belum ada karena belum ada yang bagus mungkin ya. Nah ini ada tim produksinya, ternyata semuanya tuh siswa ya, kecuali pembimbing dan penanggung jawab. Ini siswa, dan kita coba lihat karyanya sambil coba Bapak react dan juga Bapak beri penjelasan dari mana sih bagusnya dan itu tuh apa sih gitu kan istilahnya tuh. Kita coba lihat. Sorry tadi dompet gue jatuh. Gak apa-apa. Jam berapa nih? Senin dari tadi gak datang. Laptopnya mulu. Nah itu planning ya. Presentasi gimana? Laptopnya di dia. Gue telepon dulu. Punya ya? Makasih. Actingnya bagus, ekspresinya kelihatan segar, kita jadi enak lihatnya. Di sini dibantu dengan pencahayaan atau efek filter ya. Sorry, nggak sengaja, maaf ya. Oh apa? Nggak apa-apa. Si Paris kenapa tadi? Tahu dia nelfon. Iya sih. Duluan ya. Oh ya. Nah di sini tuh aneh, kenapa dia kayak semacam balik lagi ke waktu sebelumnya. Nah niatnya kan masuk kelas, tapi kenapa malah keluar lagi di tempat dia masuk gerbang sekolah dan mengulangi kejadian-kejadian yang sama. Ini konsepnya bagus Makasih. kan, sama ya. Oh iya. Iya. Badannya gede. Gede. Mulai ada petunjuk Itu gak apa-apa. atau kunci dari jalannya film. Tumben diem aja. Kenapa? Gak apa-apa. Duluan ya. Oh ya. Nah, ayo. Di sini sebenarnya ada kelucuan ya, wajar lah. Mungkin ada bumbu-bumbu lebih bagusnya lagi. Nah, ini mulai perubahan ceritanya. Nah, kenapa? Oh, belum. Bagus, serius. Nah, ini kenapa ditutup? Padahal kan tadi si ceweknya mau keluar. Nah, ini aneh sih. Nah, balik lagi. Nah, ini Bapak tadi sempat tidak menjelaskan ya bahwa pergerakan kameranya, actingnya itu sangat bagus sekali. Kalian mungkin bisa lebih detail
ini editing dari si chat bubble-nya juga bagus gitu kan, apalagi sekelas anak SMK ya, dan ini juara 1 se-Jawa Barat, luar biasa lah, keren gitu kan. Actingnya bagus, gerakan kameranya, dan kameranya pasti bagus karena tadi ada efek blur dari si tuh kayak gitu kan, ininya ngeblur tuh, ini ngeblur, sininya enggak. Nah itu tuh kalau di HP tuh masih sulit. Bapak coba buat film kemarin, ya begitulah, seperti foto yang tadi bapak tunjukkan, mungkin kurang bagus. Kenapa? Kayaknya bagus banget. Maksud gua lu ada masalah? Nah, loh HP-nya hilang. Nah, jadi terlepas dari ketidakmengertian kalian tentang konsep ini, menurut bapak yang bapak tanggap tuh jadi apa? Dia tuh terus mengulang kembali si waktunya ke posisi yang sebelum-sebelumnya karena ternyata mungkin ada sesuatu yang harus dia lakukan. Seperti tadi nih, ada masalah nih si temannya tuh. Gitu kan, awalnya dia cuek, awalnya dia biarin begitu saja, dia masuk kelas ternyata nggak bisa. Gitu. Si sutradara nggak ngebolehin ceritanya tuh, jadi harus balik lagi dan coba perbaiki atau lakukan sesuatu agar si waktunya tuh berjalan dengan baik. Nah, sekarang dia lagi coba bantuin masalahnya si cowok teman yang tadi gitu. Entah apa yang dia coba lakuin, entah apa solusi dari masalahnya. Yang pasti ada sesuatu yang dia lakuin sehingga alurnya jadi bagus lah. Nah, di sini hasil dari usahanya yang mungkin tadinya dia punya masalah dan pemurung ketika dilakukan sesuatu, jadi si teman-temannya baik gitu kan, yang mungkin awalnya negative thinking, dan ketika dia coba berhasil lah gitu. Paham ya? Nah ini ceritanya udah beda hari, ada masalah baru lagi. Coba buka. Nah, peka, nah, peka guys, kalian harus peka. Maksudnya, jadi ketika ada masalah di sekolah, bagi teman sebenarnya pesannya tuh ya, coba deh kalian bantu si temannya tuh, itu nggak ya hanya berlalu begitu saja, walaupun bukan urusan kalian atau bukan kehidupan kalian. Itu pesannya bagus banget. Mungkin juaranya tuh pertama dari segi konsepnya bagus, ide ceritanya, konsep cerita, pesannya juga bagus. Kita harus peka terhadap masalah-masalah teman di sekolah, mungkin dengan begitu kita bisa membantu dia. Juga di saat pengambilan gambarnya itu dari apa yang Bapak pelajari itu hampir semuanya ada ya, seperti yang kita bahas ada. Nah kayak mana, nah ini angle-angle-nya, terus kayak shoot-shootnya, juga gerakan si kameranya. Ini kan kalau pakai kamera bagus ya, bisa maju mundur dengan baik, naik turun, muter atau segala macamnya. Nah begitu, jadi itu salah satu contoh dari suatu video yang atau film yang bagus gitu kan. Setidaknya walaupun kita tidak punya kamera yang bagus, tapi dengan teknik dan juga konsep cerita yang bagus, pasti kita bisa membuat sebuah karya. Seperti halnya video-video yang kalian kirim ke Bapak, ada yang membuat sebuah film, Bapak rasa itu sudah bagus. Ada yang hanya sekedar mengambil gambar lalu mengeditnya dengan lagu-lagu seperti ya gambar-gambar atau video-video zaman sekarang tuh, itu juga bagus. Gitu intinya. Silakan bagi kalian yang mungkin memiliki potensi di sini,
memiliki bakat, karena kan setiap orang tuh beda-beda. Mungkin ada yang udah nemu nih bakatnya di musik, ada yang nemu nih bakatnya di olahraga, ada yang masih belum nemu nih. Coba nih pelajari ini dengan baik, mungkin ini bisa jadi suatu potensi buat kalian, bakat buat kalian gitu kan, sehingga kalian bisa tahu apa yang harus kalian kembangkan dalam diri kalian sendiri gitu. Karena inilah waktunya gitu, inilah waktunya di SMA tuh, di SMK tuh kalian bisa mencoba berbagai hal, pelajaran, olahraga, ekskul dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pastikan lakukan waktu berharga kalian dengan baik. Ya itu saja mungkin, udah 15 menit. Ya kalau ada yang perlu dipotong Bapak akan potong, kalau tidak Bapak akan tampilkan semuanya. Kalian bisa lihat video fullnya tanpa ada suara gangguan dari Bapak akan taruh di deskripsi si video yang tadi ya, juara di tahun 2018. Video-video lainnya Bapak udah cek, tapi tetap Bapak rasa video itu yang bagus banget, yang lain juga bagus sih, tapi intinya begitu. Bapak tunggu tugas-tugasnya di akhir semester. Kalau ada yang bisa bikin Bapak terkejut seperti video tadi, udahlah, nilai kan pasti bagus. Itu saja mungkin, sekian dari Bapak, sampai jumpa di kelas dan di video berikutnya.